Shalom kaum wanita yang diberkati Tuhan. Kembali pada sore hari ini kita berkumpul bersekutu dalam persekutuan kaum wanita. Dan biarlah kasih Kristus senantiasa melingkupi kita semua. Mari kita menerima kebenaran firman Tuhan yang pasti akan menguatkan kita semua. Dan mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Yesus, kami bersyukur karena kemurahan Tuhan. Tuhan izinkan kami bisa kembali berjumpa di dalam kasih-Mu. Dalam keadaan apapun kami tetap percaya Tuhan tidak tinggalkan kami. Mampukan kami semua agar kami tetap berfungsi sebagaimana mestinya, menyukakan hati Tuhan, menjadi berkat bagi sekeliling kami, khususnya orang-orang di rumah kami. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan yang kami yakini bisa memberikan kekuatan baru atas kami semua. Haleluya, amin. Baik, pada sore hari ini firman Tuhan yang akan datang pada kita tetap kita belajar dari kehidupan kaum wanita yang pernah dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jika minggu lalu kita belajar dari seorang perempuan yang mengurapi kaki Yesus, sore hari ini kita akan belajar dari seorang wanita atau kepahlawanan dari seorang Esther. Ya, kita belajar dari kepahlawanan Esther. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Esther, pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga yang keempat. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota, sambil melolong-lolong dengan nyaring dan bedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Esther memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya lah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai, dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Saudara, kita tahu Esther adalah seorang anak yatim piatu yang sejak kecil diasuh oleh Mordekai, sang paman. Esther dikenal karena kecantikannya dan juga karakternya yang sangat baik, sehingga dia dipilih sebagai ratu menggantikan ratu yang lama, yaitu Ratu Wasti. Dia dipilih oleh Raja Ahasiweros. Nah, dari cerita yang kita baca ini, ayat yang baru kita baca memiliki latar belakang di mana seorang perwira kerajaan yang namanya Haman, dia sakit hati kepada Mordekai, ayah angkat Esther, karena Mordekai tidak mau sujud menyembah. Dan oleh sebab itulah Haman mulai merancang sesuatu keadaan yang buruk ditujukan kepada bangsa Yahudi, yaitu bangsa Esther, supaya dibunuh semuanya orang Yahudi. Inilah yang membuat Mordekai begitu sedih dan dia harus meratap menangis. Dia berkeliling sambil menangis, menyatakan kesedihannya. Nah, saudara, Esther diberitahu keadaan ini, dan ini sangat merisaukan hatinya. Kalau kita pikir Esther baru saja diangkat sebagai ratu, dari kehidupan seorang anak yatim piatu tiba-tiba langsung naik menjadi seorang ratu. Keadaan yang enak ternyata tidak berlangsung cukup lama, tetapi tiba-tiba keadaannya, dia boleh mendengar keadaan yang sangat mengerikan. Tetapi kita tahu di sini, kita lihat bahwa keadaan yang sukar ini, Esther berhasil melakukan satu tindakan yang luar biasa yang dikenal sampai sepanjang masa, yaitu sebuah kepahlawanannya. Bangsanya dibebaskan, akhirnya bangsanya dimuliakan. Bahkan orang yang namanya Haman yang merancangkan hal buruk bagi bangsanya itu bahkan dihukum mati. Lalu bagaimana seorang wanita yang dikenal sebagai makhluk yang lemah tapi ternyata mampu menjadi pahlawan bagi bangsanya. Nah, para kaum wanita yang berkati Tuhan, percayalah Tuhan bisa memakai saudara untuk bisa menjadi berkat, bersinar untuk keluarga saudara.
Kita belajar dari Esther, apa sebetulnya yang Esther lakukan. Yang pertama, Esther ini memiliki kehidupan, yaitu dia tetap berdoa. Tetap berdoa, itu yang perlu kita pelajari di ayatnya yang Esther pasal 4 ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara, kita bisa dapati di sini bahwa Esther dalam posisi sebagai ratu, keadaannya nyaman. Seharusnya dia bisa hidup nyaman. Tetapi hal itu tidak membuat Esther lupa diri. Dia tetap berdoa berbicara tentang hubungan dengan Tuhan, di mana ada pujian, ada penyembahan, ada ucapan syukur, ada pengharapan. Dia berserah dan tanda orang yang bergantung pada Tuhan. Pilihan yang harus diambil oleh seorang wanita untuk mengalami keadaan yang dipulihkan seperti Esther dan seluruh bangsanya dipulihkan, yaitu mengambil sebuah tindakan yang pertama, tetap berdoa. Doa, jadikan doa sebagai nafas kehidupan orang percaya. Seperti halnya orang bernafas untuk hidup. Ketika orang tidak bernafas, berarti dia tidak hidup. Demikianlah hendaknya doa menjadi nafas kehidupan orang percaya. Tanpa berdoa, berarti kekristenan kita, kerohanian kita mati, dan kita tidak mengalami perkara ajaib dari Tuhan. Apapun keadaan saudara, mungkin tidak seperti yang Esther alami, tetapi mungkin hari-hari ini kita mengalami keadaan yang tidak seperti dahulu. Maka karena itu, mari jangan lupa untuk tetap berdoa, bahkan lakukan doa yang lebih sungguh-sungguh lagi dari sebelumnya. Saya tahu ibu-ibu suka berdoa, tetapi hari-hari ini, justru di saat-saat seperti ini, doa harus menjadi hal yang utama dalam kehidupan kita. Karena doa merupakan nafas hidup orang percaya. Tetap berdoa apapun keadaannya. Yang kedua, Esther punya tindakan, yaitu dia tetap berbuah. Esther tetap berbuah. Di pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama mengatakan demikian. Pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Sekalipun Esther dalam keadaan tertekan batinnya, sekalipun Esther dalam keadaan di mana dia punya tanggung jawab yang besar, mengemban sebuah tugas yang besar, karena Mordekai benar-benar memberikan kepercayaan kepada Esther. Tetapi ternyata itu tidak menghalangi kehidupan Esther untuk tetap hasilkan buah, untuk tetap hasilkan yang terbaik. Buah adalah sesuatu yang bisa memberkati, buah adalah sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kaum wanita diberkati Tuhan? Jadilah kaum wanita yang selalu berbuah, bahkan di segala musim. Jangan menjadi kaum wanita yang musiman. Kalau keadaan baik, musimnya baik, maka akan menghasilkan buah yang baik. Tapi kalau keadaannya kemarau, kondisinya, situasinya kurang baik, maka yang keluar sesuatu yang tidak baik. Itu namanya musiman. Sementara firman Tuhan katakan, orang yang melekat pada Tuhan, dia akan berbuah, bahkan berbuah dalam segala musim. Bahkan di musim kemarau pun, di masa sukar pun, daunnya tetap hijau dan dia menghasilkan buah. Satu-satunya cara untuk tetap berbuah hanyalah dengan melekat pada Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Yesus, kita tahu ada satu cerita di mana Yesus waktu mencari buah ara di sebuah pohon, dia mendekati pohon ara, tapi ternyata dia tidak mendapati pohon ara. Alkitab katakan memang saat itu bukan musim buah ara, tetapi Yesus tetap menginginkan buahnya. Saudara, mungkin orang yang kurang paham akan ayat ini berkata sepertinya Yesus egois, sepertinya Yesus mau menang sendiri. Bahkan tidak musimnya pun, kenapa Yesus masih memaksa buahnya harus ada. Tetapi sebenarnya itu adalah sebuah gambaran di mana Yesus memang menuntut kita berbuah, bahkan dalam segala keadaan, dalam musim apapun, hendaknya kita tetap berbuah. Para kaum wanita yang diberkati Tuhan, mari dalam keadaan apapun, jangan
engkau hentikan buahmu, tetaplah berbuah. Buahkan buah-buah yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar. Yang ketiga, yang terakhir, Ester ini tetap berhikmat. Tetap berhikmat. Tidak mengambil tindakan semaunya sendiri, tetapi dia berhikmat. Di dalam pasal yang ketujuh, ayatnya yang kedua dan ketiga dikatakan, pada hari yang kedua itu sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi? Maka jawab Ester sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Saudara, mirip seperti yang pernah dialami oleh Salomo ketika ditawari sesuatu yang besar. Mintalah, mintalah, apapun yang besar, apapun akan kuberikan. Tetapi yang diminta Ester, dia berkata, sudahlah, aku minta agar bangsaku saja diselamatkan. Padahal dia ditawari bahkan separuh kerajaan akan kuberikan. Sebuah kesempatan untuk memiliki hidup yang bergelimang harta. Tapi bagi seorang yang berhikmat, ya, dia tahu pilihan apa yang terbaik. Ester sangat berhikmat. Hikmat adalah kemampuan untuk menimbang perkara. Kemampuan dalam menimbang perkara itu hikmat. Dan hikmat membuat orang makin bijaksana dalam memilih, dalam memutuskan segala sesuatu. Ingat, pilihan kita sangat menentukan keadaan kita berikutnya. Pilihan kita sangat menentukan masa depan kita. Orang yang tidak berhikmat, dia akan salah pilih. Dan orang yang salah pilih pasti akan menyesal di kemudian hari. Punya hikmat itu jauh lebih berharga dari harta, bahkan emas sekalipun. Amsal 16 ayatnya yang ke-16, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Mari kaum wanita yang diberkati Tuhan, dalam keadaan semacam ini, tetaplah berdoa, tetaplah berbuah, tetaplah berhikmat. Maka segala yang kita alami ini pasti akan membuat kita semakin tangguh. Kita akan muncul sebagai orang-orang yang menang. Dan percayalah, Tuhan tidak meninggalkan kita. Di masa-masa seperti ini kita boleh menyaksikan bahwa tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Kepintaran, kecantikan, kehebatan, kedudukan, semuanya tidak bisa lagi diandalkan kecuali mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau sertai kami, dan kami percaya Engkau senantiasa untuk hadir dalam kehidupan umat-Mu. Urapi kaum wanita-Mu di tempat ini, sehingga senantiasa mengalami karya ajaib Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.